Bayangkan ada dua negara besar yang hampir saja perang total pakai kapal militer dan jet tempur. Menariknya, mereka ini bukan rebutan minyak, bukan rebutan tanah perbatasan, dan bahkan juga bukan karena masalah nuklir. Tapi cuma gara-gara rebutan lobster. Iya, kalian tidak salah dengar. Hewan laut yang biasa kita makan di restoran seafood ini pernah bikin negara Prancis di Eropa dan negara Brasil di Amerika Selatan hampir saling tembak di tengah laut. Peristiwa nyata ini tercatat dalam sejarah dunia dengan nama Perang Lobster. Di awal tahun 1960-an, situasi di Samudra Atlantik sempat sangat tegang. Kapal perang kedua negara sudah siap lepas tembak, dan presiden mereka masing-masing sudah pegang tombol perintah perang. Selamat datang di serial Geopolitik Maritim. Dan kali ini kita akan bahas cerita sejarah unik yang sangat jarang dibahas di buku sekolah. Bagaimana urusan perut dan rebutan lobster bisa bikin dua negara hampir perang dunia? Mari kita bahas sekarang. Jadi cerita ini dimulai dari sebuah daerah pantai di Prancis yang bernama Brittany. Nelayan di sana dari dulu itu terkenal jago menangkap lobster. Padahal jauh sebelum abad ke-20, lobster itu sempat dianggap sebagai hama mengerikan yang dijuluki kecoa laut. Dan saat itu lobster hanya dijadikan jatah makanan wajib bagi tahanan penjara dan budak. Tapi reputasi buruk itu berbalik total 180 derajat setelah lobster berubah menjadi simbol status sosial dan hidangan elit super mahal di restoran mewah Paris. Tapi di akhir tahun 1950-an, laut di Eropa mulai rusak karena ikan dan lobster ditangkap secara berlebihan atau overfishing. Nah, akibatnya populasi lobster di Prancis habis total dan bisnis makanan laut di sana terancam bangkrut. Karena bingung, para pengusaha di Prancis mulai mencari laut baru di belahan dunia lain. Dan sampai akhirnya mereka dapat info kalau di laut lepas pantai negara Brasil ada sebuah wilayah dangkal yang isinya jutaan lobster berukuran raksasa. Nah, bagi mereka ini seperti menemukan harta karun. Tanpa pikir panjang, pengusaha-pengusaha Prancis ini memberikan modal kepada kapal-kapal pukat harimau yang besar dan modern. Mereka nekat berlayar menyeberangi Samudra Atlantik sejauh 7.000 km lebih, cuma untuk mengambil lobster di depan halaman rumah negara Brasil. Nah, awalnya di tahun 1961, kapal-kapal Prancis ini menangkap lobster secara sembunyi-sembunyi di area yang agak jauh dari pantai Brasil. Tapi karena mereka merasa aman dan tidak ada pengawasan, kapal-kapal Prancis ini semakin ngelunjak. Kapal Prancis ini mulai maju sedikit demi sedikit sampai ke pinggir pantai Brasil. Dan nelayan tradisional Brasil yang cuma pakai perahu kayu kecil jelas langsung menjerit. Karena jaring mereka kosong dan mereka cuma bisa menonton kapal raksasa Prancis menguras habis ribuan ton lobster setiap malam pakai lampu-lampu sorot yang terang. Bagi nelayan Brasil, ini bukan cuma soal rugi uang, tapi ini namanya penghinaan. Mereka berpikir, masa orang asing dari benua lain bebas maling di laut kita? Para nelayan lokal ini akhirnya melapor ke Angkatan Navy atau Angkatan Laut Brasil. Dan saat itu merespon laporan para nelayan, pemerintah Brasil mengirim surat protes resmi ke pemerintahan Prancis di Paris, meminta agar nelayan mereka ditertibkan. Tapi pihak pemerintahan Prancis malah sombong dan mengabaikan surat dari pemerintahan Brasil tersebut. Prancis merasa bebas mengambil lobster di sana karena mereka menganggap itu adalah laut internasional yang bebas. Karena jalur damai tidak dihargai, akhirnya Angkatan Laut Brasil kehilangan kesabaran. Tidak memerlukan waktu yang lama,
Dua kapal perang patroli milik Brasil langsung meluncur ke lokasi kejadian. Tepat tanggal 2 Januari 1962, radar Brasil melihat kapal-kapal Prancis lagi asyik menebar jaring pukat harimau mereka. Kapal perang Brasil langsung menembakkan peluru peringatan ke udara sebagai gertakan, dan mereka langsung mengepung salah satu kapal nelayan Prancis yang bernama Cassiope. Tentara Brasil bersenjata lengkap langsung melompat naik ke atas kapal Prancis, menahan seluruh kru dan menyita semua lobster hasil curian. Kapal Prancis itu langsung diseret paksa ke pelabuhan militer Brasil buat ditahan. Aksi berani Brasil ini bikin pemerintah Prancis kaget setengah mati. Mereka tidak menyangka kalau negara berkembang di Amerika Selatan ini berani menyentuh warga dan aset milik Prancis. Yang saat itu kita ketahui kalau Prancis merupakan salah satu kekuatan militer terkuat di dunia. Kabar penangkapan kapal ini akhirnya sampai juga ke telinga Presiden Prancis saat itu, yaitu Jenderal Charles de Gaulle. Dia ini adalah pahlawan Perang Dunia Kedua yang terkenal sangat keras kepala dan punya harga diri yang tinggi. Bagi de Gaulle, tindakan berhasil menangkap warganya adalah penghinaan besar. Dia menolak negosiasi dan langsung memerintahkan kapal perang perusak rudal tercanggih milik Prancis yang bernama Tartu untuk berlayar langsung ke Brasil. Dan perintahnya sangat jelas. Lindungi nelayan Prancis, kalau perlu tembak kapal Brasil. Brasil tidak gentar. Mereka juga langsung menyiapkan seluruh pasukan angkatan laut dan jet tempur mereka untuk siaga satu perang. Dua militer besar sekarang sudah saling todong meriam di tengah laut. Salah sedikit saja, perang dunia baru bisa pecah. Tapi anehnya, di tengah situasi yang tegang dan menyeramkan itu, debat di ruang sidang internasional justru berubah menjadi sangat konyol. Kenapa? Karena nasib perang ini mendadak ditentukan oleh satu pertanyaan biologi yang sangat menggelitik. Jadi pertanyaannya gini, apakah lobster itu hewan yang berjalan di dasar laut atau hewan yang berenang di air? Kok bisa pertanyaan konyol itu yang menentukan jadi perang atau tidak? Nah, kita akan bongkar kelanjutan cerita konyol ini di part kedua. Dan jangan lupa kalian klik like, share, dan pastikan kalian subscribe biar kalian tidak ketinggalan plot twist terkonyol yang pernah ada. Saya Indi, terima kasih.